masih dari Imam Abdullah Ibn Mubarak. Ini perlu dicatat baik-baik. Man tahawana bil adab, siapa yang meremehkan adab, uqiba bihirmani sunani, Hadi Collection. konsekuensinya dia akan kehilangan melaksanakan sunnah-sunnah. Karena seluruh sunnah-sunnah Nabi berhubungan dengan adab kesopanan, berhubungan dengan akhlak Nabi. Wa man tahawana bisunan uqiba bihirmanil faraid. Jika sudah terhalang tidak melaksanakan kesunnahan-kesunnahan, maka selanjutnya berpotensi untuk terhalang melaksanakan hal yang fardu, yang wajib. Jangan pernah meremehkan misalkan bersiwak dengan kayu yang memang pilihan Nabi, lalu menganggapnya itu kuno, dan sikat gigi dengan desain modern lebih maju, praktis, dan higienis. Tidak. Masih ada rahasia yang belum diketahui. Apa? Adab menghormat kayu yang pernah digunakan oleh Nabi atau jenisnya pernah dilakukan, dipilih oleh Nabi. Ini bagian dari adab yang tak tertandingi oleh temuan-temuan teknologi modern. Kemudian yang kelima adalah nasihat dari Imam Muhammad bin Sirin. Ketika beliau menjelaskan tentang para tabi'in, kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para tabi'in mempelajari ilmu tentang adab, tentang perilaku, kesopanan sebelum mempelajari ilmu informasi hadis yang masih bersifat maklumat, konsep, teori, materi keilmuan yang belum menjadi karakter perilaku. Dan yang keenam adalah nasihat dari Imam Malik bin Anas. Beliau menyampaikan kepada seorang pemuda dari bangsa Quraisy, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Artinya apa? Adab itu ilmu yang perlu dipelajari, tetapi lebih kepada ilmu yang dipraktekkan tentang kesopanan, perilaku. Sehingga dari sinilah kita memahami bagaimana pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah dengan kekhasan ajaran para masyayikhnya lebih mendahulukan adab sebelum ilmu. Yang terakhir masih nasihat dari Imam Malik bin Anas, haqqun ala man talab al-ilm an yakuna lahu waqarun wa sakinah wa khasyah. Jadi seorang yang berpredikat sebagai pencari ilmu harus memiliki sifat tenang secara fisik, ya, tenang secara batin, cara berfikirnya, dan ada khasyah, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah kemudian dia bisa menghormat keilmuan para generasi terdahulunya. Tidak seperti yang terjadi pada sekelompok orang yang sudah merasa intelektual, berwawasan, lalu mensejajarkan dirinya dengan ulama terdahulu. Wal'iyadzubillah. Bahkan yang masih menjadi keprihatinan, ada di antara sekitar kita mungkin maksudnya untuk menjelaskan, tetapi ada adab yang hilang ketika dia sudah menjadi sarjana. Kemudian ada hal yang secara perilaku kejadian menurunkan gengsinya, dan itu menimpa kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya. Mungkin karena terlihat penampilannya yang mendeso, ya.
perilakunya yang tidak lulus SD misalkan. Lalu dia berkata, mohon maaf ayah saya atau ibu saya tidak lulus SD, sedangkan dia sudah sarjana. Maka orang ini sebenarnya sudah lebih mendahulukan ilmu daripada adab. Dia menyampaikan informasi tetapi kehilangan kesopanannya. Mudah-mudahan para santri sarjana Universitas Ibrahimi tidak kehilangan akhlakul karimah, tidak kehilangan jati diri, adab, kesopanannya, karena itu adalah bagian terpenting dari keberkahan hidup. Barakallahu fikum. Sukses dan teruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semangat, insyaallah. Doa para masyayikh menyertai para santri, wisudawan, wisudawati.